Halo, perkenalkan nama saya Rana Ferianti Luntuntubi dengan nomor induk mahasiswa 4203111126. Saya dari kelas PSPM 20B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi fotograf dalam menyelesaikan soal program linear. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu soal yang akan kita gunakan. Oke. Nah, masuk ke bagian soal. Perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek L1 untuk sepatu dengan sol karet dan merek L2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki tiga macam mesin. Mesin satu khusus untuk membuat sol dari karet, mesin kedua khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin tiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembly bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek L1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek L2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 sama dengan 8 jam, mesin 2 sama dengan 15 jam, dan mesin 3 sama dengan 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek L1 sama dengan 30.000, sedangkan merek L2 sama dengan 50.000. Berapa kali lusin sebaiknya sepatu merek L1 dan L2 yang dibuat agar bisa memaksimalkan laba. Oke. Pertama-tama kita ubah dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita, yaitu merek mesin ada 3 mesin, 1, 2, dan 3, dan merek sepatu ada L1, di mana diproses di mesin 1 selama 2 jam, dan di mesin 2 tidak diproses sama sekali, langsung ke mesin 3 diproses selama 6 jam, dan sumbangan labanya sebesar 3. Dan merek sepatu L2 tidak diproses di mesin 1, tapi langsung diproses di mesin 2 selama 3 jam, dan di mesin 3 selama 5 jam, dan sumbangan labanya sebesar 5. Untuk kapasitas maksimum, merek mesin 1 ada 8 jam, mesin kedua ada 15 jam, dan mesin ketiga ada 30 jam. Nah, kita akan ubah dalam bentuk matematiknya. Untuk mencari nilai maksimum atau laba terbesar adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Nah, dengan batas yang pertama 2x1 lebih kecil dari sama dengan 8, dan batas kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15, dan batas ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari 30. Karena ini untuk menentukan nilai maksimum, maka x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian aplikasi fotograf. Kita akan ke aplikasi autograph. Nah, di aplikasi autograph kita akan buka, pertama adalah bagian tempat kita kerja, new 2 page dari file 2 new 2 dimensi. Nah, setelah kita buka tempat lembar kita kerja, kita akan masukkan batas-batas yang telah kita tentukan dari soal tadi. Yang pertama kita pilih equation. Untuk equation kita masukkan batas yang pertama, yaitu 2x1 lebih kecil dari sama dengan 8. Nah, tapi di sini yang kita harus perhatikan, di sini ada X dan ada Y. Oleh karena itu, X1 merupakan X dan X2 merupakan Y. Maka di sini kita masukkan 2X lebih kecil sama dengan 8. Oke. Dan kita masukkan equation yang kedua, batas yang kedua. Batas yang kedua ada 3x2 atau 3y
lebih kecil sama dengan 15. Oke. Agar kelihatan kita perkecil. Oke. Oke. Kita masukkan batas yang ketiga. Ada 6x1, 6x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 30. Oke. Nah, kita masukkan lagi batas yang keempat untuk mencari nilai maksimum. Nah, di sini untuk cari nilai maksimumnya tersebut kita pakai x1-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Dan batas kelimanya x2 atau y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, dari hasil ini perlu kita ketahui bahwa daerah yang tidak diarsir ada daerah penyelesaiannya. Nah, dari pengaturannya bisa kita ambil dari view, preference, karena kita pilih set reject regions. Nah, jadi yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya, maka daerah yang bukan diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita tentukan titik-titiknya. Nah, kita pilih select mode, nah kita ambil ke titik potongnya. Nah, kalau dari titik potongnya itu kita ambil dari point mode, kita ambil dari interaction mode. Nah, kalau ini sudah, kursor kita sudah menjadi lingkaran, maka itu adalah titik potongnya. Kita tekan pada setiap titik. Ada titik yang sudah menjadi lingkaran, kursor kita berubah lingkaran, itu adalah titik potongnya. Nah, setelah titik potong sudah selesai, kita kembali ke select mode, kita aktifkan untuk menentukan titik berapa. Kita tekan ke titiknya sekali saja, setelah itu kita ambil ke text box. Nah, dari text box, kita akan membuat nama titik 0,0 itu titik A. Oke. Nah, kita bisa masukkan ke bagian kuning ini ke sini. Bagian tengah titik potongnya untuk menandakan. Nah, kita masuk ke titik berikutnya. Sekali tekan kita buat text box. Oke, kita buat jadi titik B. Oke. Oke, masuk lagi ke titik berikutnya, ke text box, ini titik C, dan titik berikutnya, box, ini adalah titik D, oke. Dan yang terakhir, masukkan titik E. Oke. Setelah semua titiknya sudah kita peroleh, maka sekarang kita akan memasukkan batas maksimumnya. Itu dari standard equation, kembali kita masukkan batasannya, yaitu
3x1, 3x ditambah 5x2, 5y. Kita gunakan huruf kecil. 5y sama dengan z. Oke. Setelah itu kita draw option. Kita buat pembeda. Garisnya lebih tebal. Kita atur garisnya lebih tebal. Dan garisnya putus-putus. Kita pilih warna biru. Setelah kita atur, kita oke-kan. Nah, di sini kita akan menentukan nilai Z di mana yang paling besar dengan cara yang cara manual. Bukan dengan cara manual, tapi dipilih option, kita pilih animation. Nah, kita buat pergerakan yang lambat. Kita start dari 0 dan kita misalkan finishnya 30, satu step. Oke, setelah itu sudah kita atur, kita mulai. Nah, di sini dapat kita lihat pada saat titiknya 0,0, Z-nya adalah 1. Nah, kita mulai untuk titik yang B. Terus, mana? Pada titik yang ke B, 4,0 nilai Z-nya ada 12. Selanjutnya kita ke titik C, kita lanjut. Pada titik 4,1,2, laba yang didapat atau Z yang didapat adalah 18. Kita lanjut ke titik E. Nah, pada titik E 0,5, maka Z yang didapat adalah 25. Kita lanjut ke titik D. Nah, pada titik D, Z yang didapat D 0,833,5, Z yang didapat adalah 28. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan laba yang optimal, maka kita akan mengambil X1 yaitu 0,833 dan X2 adalah 5. Nah, sekian pemaparan saya bagaimana cara mengerjakan soal program linier menggunakan aplikasi Autograph. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.